Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Dewi Nur Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risma Nindiyas Armenia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vina Fitrotun Rahmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuliasmi Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafizatul Husna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Nabila Islamai. Hakikat konstitusi. Kata konstitusi berasal dari bahasa Prancis constituer dan constitution. Kata pertama berarti membentuk, mendirikan, atau menyusun, dan kata kedua berarti susunan atau peranata masyarakat. Dengan demikian, konstitusi memiliki arti permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara. Secara umum, pengertian konstitusi adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara, biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Hakikat konstitusi ialah mengatur pembatasan kekuasaan dalam negara yang berkaitan dengan isinya dan berkaitan dengan waktu. Pada hakikatnya, isi konstitusi Undang-Undang Dasar itu berisi 3 hal pokok. 1. Adanya jaminan terhadap hak asasi manusia dan warga negaranya. 2. Ditetapkan susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental. 3. Adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental. Profesor Bagir Manen mengatakan bahwa konstitusi ialah sekelompok ketentuan yang mengatur organisasi negara dan susunan pemerintahan suatu negara, sehingga negara dan konstitusi adalah satu pasangan yang tidak dapat dipisahkan. Tujuan konstitusi: 1. Membatasi kekuasaan penguasa agar tidak bertindak sewenang-wenang, maksudnya tanpa membatasi kekuasaan penguasa. 2. Melindungi hak asasi manusia, maksudnya ialah setiap penguasa berhak menghormati hak asasi manusia orang lain dan berhak memperoleh perlindungan hukum dalam hal melaksanakan haknya. 3. Pedoman penyelenggaraan negara, maksudnya tanpa adanya pedoman konstitusi negara kita tidak akan berdiri dengan kokoh. Fungsi konstitusi: 1. Tata aturan dalam pendirian lembaga-lembaga yang permanen. 2. Tata aturan dalam hubungan negara dengan warga negara serta dengan negara lain. 3. Sumber hukum dasar yang tertinggi, artinya bahwa seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku harus mengacu pada konstitusi undang-undang dasar. Urgensi konstitusi. A. Urgensi. Urgensi berasal dari bahasa Inggris yakni urgent. Urgent sendiri berarti kepentingan yang mendesak atau sesuatu yang bersifat mendesak dan harus segera ditunaikan. B. Konstitusi. Konstitusi diartikan sebagai hukum dasar atau undang-undang dasar. Istilah itu menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara. Jenis-jenis konstitusi. Yang pertama, konstitusi tertulis dan konstitusi tidak dalam bentuk tertulis. Kedua, konstitusi fleksibel dan konstitusi rigid. Yang ketiga, konstitusi derajat tinggi dan konstitusi tidak derajat tinggi. Keempat, konstitusi negara serikat dan negara kesatuan. Sifat konstitusi. Konstitusi bersifat luas atau fleksibel. Konstitusi bersifat kaku atau rigid. Tujuan konstitusi. Tujuan dibuatnya konstitusi adalah untuk mengatur jalannya kekuasaan dengan jalan membatasinya melalui aturan untuk menghindari terjadinya kesewenangan yang dilakukan penguasa terhadap rakyatnya, serta memberikan arahan kepada penguasa untuk mewujudkan tujuan negara. Fungsi konstitusi: 1. Penentu dan pembatas kekuasaan organ negara. 2. Pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara. 3. Pengatur hubungan antar organ negara dengan warga negara. Implementasi konstitusi dalam kehidupan. Apa yang dimaksud dengan implementasi? Implementasi berasal dari kata to implement yang berarti mengimplementasikan. Arti implementasi ialah kegiatan yang dilakukan melalui perencanaan dan mengacu pada aturan tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan tersebut. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi juga berarti penerapan atau pelaksanaan. Jadi, implementasi adalah tindakan untuk menjalankan rencana yang telah dibuat. Dengan demikian,
Implementasi hanya dapat dilakukan jika terdapat sebuah rencana. Konstitusi di Indonesia. Konstitusi adalah undang-undang yang bertujuan sebagai tempat berdiri kokohnya sebuah negara. Di Indonesia sendiri, konstitusi adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi acuan dasar bagi seluruh peraturan atau undang-undang yang berlaku di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Perkembangan konstitusi di Indonesia. Para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia telah sepakat untuk menyusun sebuah undang-undang dasar sebagai konstitusi tertulis dengan segala arti dan fungsinya. Pada dasarnya, kemungkinan untuk mengadakan perubahan atau penyesuaian itu memang sudah dilihat oleh para penyusun UUD 1945 itu sendiri dengan merumuskan dan melalui pasal 37 UUD 1945 tentang perubahan Undang-Undang Dasar. Perubahan UUD 1945 ini kemudian dilakukan secara bertahap dan menjadi salah satu agenda sidang tahunan MPR dari tahun 1999 hingga perubahan keempat pada sidang tahunan MPR tahun 2002. Periode pertama tanggal 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949, penetapan Undang-Undang Dasar 1945. Saat Republik Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, Republik yang baru ini belum mencapai Undang-Undang Dasar. Sehari kemudian, pada tanggal 18 Agustus 1945, rancangan undang-undang disahkan oleh PPKI sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia setelah mengalami beberapa proses. Periode kedua yaitu tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950, penetapan Konstitusi Republik Indonesia Serikat, di mana perjalanan negara baru Republik Indonesia ternyata tidak luput dari rongrongan pihak Belanda yang menginginkan untuk kembali berkuasa di Indonesia. Akibatnya, Belanda mencoba untuk mendirikan negara-negara seperti negara Sumatera Timur, negara Indonesia Timur, dan negara Jawa Timur, dan sebagainya. Sejalan dengan usaha Belanda tersebut, maka terjadilah agresi Belanda pertama pada tahun 1947 dan agresi kedua pada tahun 1948, dan ini mengakibatkan diadakannya KMB yang melahirkan negara Republik Indonesia Serikat, sehingga UUD yang seharusnya berlaku untuk seluruh negara Indonesia itu hanya berlaku untuk negara Republik Indonesia Serikat saja. Sesuai dengan yang dijelaskan oleh Yuli, dalam sejarah perkembangan konstitusi di Indonesia, terdapat 4 macam undang-undang dasar yang pernah berlaku. Saya akan menjelaskan pada periode ketiga, yaitu pada periode 17 Agustus 50 sampai 5 Juli 59. Pada periode ini terjadi penetapan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Karena bangsa Indonesia sejak 17 Agustus 45 menghendaki sifat kesatuan, maka negara Republik Indonesia Serikat tidak bertahan lama karena terjadinya penggabungan dengan Republik Indonesia. Hal ini mengakibatkan wibawa dari pemerintah Republik Indonesia Serikat jadi berkurang. Akhirnya dicapai kata sepakat untuk mendirikan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, bagi negara kesatuan yang akan didirikan, jelas perlu adanya suatu undang-undang dasar yang baru, dan untuk itu dibentuklah suatu panitia bersama yang menyusun suatu rancangan undang-undang dasar, yang kemudian disahkan oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat, DPR, dan Senat Republik Indonesia Serikat. Undang-undang dasar baru ini berlaku mulai tanggal 17 Agustus 50 sampai 5 Juli 59. Pada periode terakhir, 5 Juli 59 sampai sekarang, dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 59. Nah, dengan adanya dekret itu, berlakulah kembali UUD 45 dan terjadi perubahan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Orde Lama menjadi Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Orde Baru. Perubahan itu dilakukan karena Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Orde Lama dianggap kurang mencerminkan pelaksanaan UUD 45 secara murni dan konsekuen. Nah, selama berlakunya UUD 45 terjadi perubahan secara bertahap dan menjadi salah satu agenda sidang MPR dari tahun 1999 hingga 2002. Perubahan pertama dilakukan dalam sidang umum MPR tahun 1999. Perubahan kedua dilakukan dalam sidang tahunan MPR tahun 2000. Perubahan ketiga dilakukan dalam sidang tahunan MPR tahun 2001 dan perubahan keempat dilakukan dalam sidang tahunan MPR tahun 2002.
Nah, dilihat dari sisi kualitatif, perubahan UUD 45 bersifat sangat mendasar karena mengubah prinsip kedaulatan rakyat yang semula dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR menjadi dilaksanakan menurut UUD. Hal itu menyebabkan semua lembaga negara dalam UUD 45 berkedudukan sederajat dan melaksanakan kedaulatan rakyat dalam lingkup wewenangnya masing-masing. Perubahan lain adalah kekuasaan presiden yang sangat besar menjadi prinsip saling mengawasi dan mengimbangi. Prinsip-prinsip tersebut menegaskan cita negara yang hendak dibangun, yaitu negara hukum yang demokratis. Implementasi konstitusi dalam kehidupan sehari-hari. Implementasi pada kehidupan sehari-hari banyak macamnya. Contohnya sendiri pada hak asasi manusia atau HAM. Salah satunya sendiri pada pasal 28C ayat 1 dan 2 tentang hak pengembangan diri yang berbunyi 1. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, serta budaya demi kesejahteraan umat manusia. 2. Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Jadi, sesuai pasal di atas, setiap orang dapat bebas mengembangkan diri untuk kemakmuran mereka sendiri, dan negara harus melindungi itu. Juga harus memfasilitasi seperti amanat konstitusi. Contoh dalam pengembangan diri yang harus difasilitasi negara adalah sekolah. Kita tahu sekarang pemerintah menyerukan wajib sekolah 9 tahun, yang itu sendiri sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28C di atas.